Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arifatul Nikmati Rahmatika. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Sama seperti sebelumnya, saya tetap akan membahas dalam bentuk suatu artikel, pembahasan artikel yang diinkludkan dengan mata kuliah. Ya, sebentar saya cek dulu. Pembahasan artikel di sini saya mengambil judul DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan serta Perekonomian. Apabila dimasukkan pada perkuliahan, hal ini dimasukkan pada mata kuliah tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Karena berdasarkan pada syariah, maka diperlukan adanya DSN MUI dan juga OJK. Kenapa demikian? Karena DSN MUI di sini dia itu sebagai pengambil atau rujukan hukum bagi LKB maupun LKBB. LKB itu maksudnya adalah lembaga keuangan bank, sedangkan LKBB itu adalah lembaga keuangan bukan bank dari sisi fatwa keislamannya. Sedangkan kalau otoritas jasa keuangan di sini maksudnya adalah dalam bidang perundang-undangan, aturan-aturan terkait tentang keuangan. Selanjutnya, kalau yang perekonomian di sini adalah hubungan dengan masyarakat luas. Kira-kira lembaga keuangan tersebut berpengaruh atau enggak? Tapi di sini studinya menggunakan studi literatur dan fenomenologi. Oke, kita bahas dulu mulai abstrak. Abstrak di sini menggunakan bahasa Inggris. DSN MUI produce fatwas to control Islamic microfinance activities so that they always remain in the Islamic rules called Syariah compliance. Jadi kalau DSN MUI fungsi utama dia adalah untuk mengontrol sisi syariah compliance-nya, berbeda dengan OJK. Dan OJK produce rules to run the activities according to the functions of Islamic microfinance. Sedangkan kalau OJK itu dia fungsinya adalah untuk memproduksi atau menciptakan suatu aturan yang berhubungan dengan fungsi lembaga keuangan bank maupun non-bank. Oke, kita lanjutkan pendahuluan. Dewan Syariah Nasional yang selanjutnya disebut dengan DSN dijadikan sebagai aturan pokok dalam melaksanakan kegiatan yang berbasis syariah, termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan Islam yang dalam penelitian ini disebut dengan Islamic Microfinance. Islamic Microfinance di sini bisa diartikan sebagai LKBB maupun LKB yang dia itu berdasarkan pada Islam dan lingkupnya adalah mikro. DSN di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia dengan slogannya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, mempunyai beberapa aturan dan fatwa
Dalam hal ini, fatwa digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai acuan kegiatannya. Jadi, fatwa DSN itu dijadikan sebagai lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, untuk menjalankan kegiatannya. Fungsi dari lembaga keuangan itu adalah maaf salah ketik, ruangannya rada gelap. Si lembaga keuangan itu dia adalah lembaga intermediasi. Intermediasi itu adalah lembaga penghubung. Kalau karena hubungannya dengan keuangan, maka menghubungkan antara yang punya uang dengan tidak punya uang. Atau di sini maksud dari yang punya uang itu adalah nasabah, apabila di bank disebut dengan nasabah funding. Kemudian ke nasabah lending, nasabah penyimpanan uang atau nasabah pengkreditan. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah di dalamnya termasuk lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah bank. Islamic Microfinance itu hadir sebagai alternatif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menjalankan kegiatannya kegiatannya di sini adalah kegiatan ekonomi yang biasa disebut dengan UMKM. Islamic Microfinance itu sudah jelas bahwasanya di sini ada kata-kata micro, berarti dia fungsinya adalah untuk menjangkau kalangan ke bawah yang sekiranya tidak bisa menjangkau kalangan atas. Kalangan bawah tersebut tidak bisa menjangkau lembaga keuangan yang banyak persyaratannya. Islamic Microfinance di sini biasanya dicontohkan dengan BMT Baitul Mal Tamwil atau biasa disebut dengan koperasi syariah, atau BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BMT adalah salah satu contoh Islamic Microfinance yang dia LKBB, lembaga keuangan bukan bank, sedangkan BPRS itu adalah contoh yang kategori dari LKB atau lembaga keuangan bank. Umumnya penggiat dalam Islamic Microfinance itu adalah orang yang kegiatannya adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Sudah dapat diketahui dari berbagai macam penelitian bahwasanya UMKM terbukti mampu membantu meningkatkan perekonomian yang dapat diukur melalui PDB atau produk domestik bruto. UMKM ini sudah banyak penelitian membuktikan bahwasanya dia mampu membantu meningkatkan PDB, produk domestik bruto. Definisi dari produk domestik bruto itu adalah baik orang Indonesia maupun orang luar negeri selama begini. Produk domestik bruto itu berarti produknya orang Indonesia, baik dia berada di dalam maupun di luar. Kira-kira seperti itu. Apabila ada kesalahan nanti mohon dikoreksi ya. Heru Praman dalam tulisannya tahun 2013 dia menyebutkan bahwasanya usaha kecil menengah itu atau UKM sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, sehingga pertumbuhan UKM dan lembaga keuangan dianggap penting. Ini adalah salah satu contoh kalau UKM itu berpengaruh pada PDB, produk domestik bruto. UKM bisa mempengaruhinya biasanya melalui pembiayaan yang dilakukan oleh microfinance. Tidak berbeda dengan tulisan oleh Pradia dan Pramita Besari bahwasanya UMKM atau UKM pada perekonomian itu adalah munculnya lapangan pekerjaan atau kesempatan untuk kerja. 8 menit sudah, 9 menit masih. Selanjutnya masih banyak penelitian lainnya ya kawan.
Kemudian jumlah lembaga keuangan mikro seluruh Indonesia yang terdaftar 186, termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan mikro syariah dan penelitian disebut dengan Islamic Microfinance. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kerangka konsep berpikir suatu penelitian. Kerangka berpikir penelitiannya adalah fatwa, ini fatwa, kemudian OJK dia bersinergi untuk memberi aturan kepada Islamic Microfinance. Fatwa DSN di sini aturan dari sisi syariah compliance seperti yang saya sampaikan tadi, sedangkan kalau OJK dari sisi fungsi utama yaitu lembaga intermediasi. Kemudian dia bekerjasama untuk memberi aturan kepada Islamic Microfinance. Islamic Microfinance memberikan kontribusi kepada UMKM melalui pembiayaan atau kalau di konvensional disebut dengan pengkreditan. Kemudian tadi karena UMKM itu mempunyai banyak fungsi, terbukti dari penelitian-penelitian sebelumnya mempunyai banyak pengaruh terhadap perekonomian, yang mana perekonomian itu dilihat dari produk domestik bruto. Oke, kita lanjutkan ke metode penelitian. Peran masing-masing dari DSN MUI yang menghasilkan fatwa dan otoritas peserta perannya menghasilkan regulasi pengawasan seperti tadi menjadi pertimbangan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Maka ini kita mengatakan bahwasanya dia adalah fenomenologi. Selanjutnya, antara keduanya mempunyai aturan khusus dalam berjalannya kegiatan Islamic Microfinance. Islamic Microfinance dianggap sebagai alternatif bagi pelaksanaan kegiatan usaha sektor mikro yang dalam penelitian ini disebut dengan UMKM karena tidak mampu menjangkau perbankan syariah, baik dari sisi lokasi maupun dari sisi kecukupan modal. Secara otomatis mampu membantu tumbuh kembangnya UMKM yang berimbas terhadap perekonomian Indonesia yang biasa diukur dengan PDB. Untuk ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode library research dan fenomenologi. Misalkan berarti menggunakan literatur sebagai objek kajian, sedangkan fenomenologi juga merupakan objek kajian guna melihat kenyataan atau praktik yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel jurnal, majalah, berita-berita. Ya, itu intinya tadi adalah metode penelitiannya pakai library research dan fenomenologi. Library research-nya digunakan untuk mendapatkan data-data berupa penelitian terdahulu, buku-buku, maupun majalah-majalah dan berita-berita. Sedangkan kalau sisi fenomenologinya kita merujuk kepada melihat bahwasanya ternyata DSN MUI itu fungsinya adalah untuk memberikan fatwa, sedangkan OJK fungsinya adalah untuk memberikan regulasi. Di sini kita lihat fatwa literatur, hasil peralihan data, peraturan OJK literatur, microfinance, literatur dan fenomenologi, UMKM, sama ini bisa dilihat. Selanjutnya hasil penelitiannya, kegiatan di Islamic Microfinance tidak dapat dipisahkan dari fungsi utamanya, yaitu sebagai media intermediasi antara yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Kegiatan ini berupa kegiatan simpan pinjam, menyimpan bagi masyarakat yang berlebih dan meminjam bagi masyarakat yang membutuhkan. Bisa kita lihat begini. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu adalah intermediasi, seperti di atas, intermediasi antara siapa sih intermediasinya? Antara nasabah apabila di bank, antara nasabah funding kepada nasabah lending. Funding itu gimana maksudnya? Penabung dengan peminjam, atau ya
Setelah itu, ketika kita membahas tentang funding dan lending, maka bisa kita masukkan masuk juga ke perkuliahan tentang manajemen dana dan manajemen pembiayaan. Setiap bank atau setiap lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, dia punya cara-cara tersendiri. Biasanya dia bisa pakai asset allocation approach, atau dia bisa pakai pool of fund. Asset allocation approach itu apa sih? Asset allocation approach itu Asset allocation approach itu dia penyaluran dana funding dan funding lendingnya itu merujuk kepada tujuan dari masing-masing funding. Sedangkan kalau pool of fund itu dikumpulkan semuanya kemudian baru disalurkan. Saya pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini asset allocation approach itu berdasarkan pada tujuan. Misalnya gini, funding. Ada funding kalau di lembaga keuangan bank, lembaga keuangan syariah misalnya, dia pakai mudharabah yang pastinya dia jangka panjang, maka bisa disalurkan ke mudharabah, bisa disalurkan ke musyarakah, bisa disalurkan ke baik di taman haji atau lain-lainnya yang sekiranya sifatnya juga jangka panjang. Dan kalau pool of fund itu semuanya, baik MDA, mudharabah maupun musyarakah maupun mudharabah dari sisi funding, dikumpulkan dahulu, dikumpulkan kemudian disalurkan. Itu adalah pool of fund. Oke, selanjutnya di sini garis besar peran OJK: simpan, mengawasi nominal uang tunai yang ada di kantor, yang mana pastinya OJK punya aturan sendiri berapa banyak uang tunai yang ada. Sedangkan pinjam, mengawasi ketepatan pengeluaran pinjaman. Setiap Islamic Microfinance, setiap lembaga keuangan, dia itu punya aturan atau strategi untuk penyaluran pinjaman, dan setiap kali sebelum penyaluran mengadakan penelitian terdahulu, misalnya survei kayak gitu. Surveinya diantaranya bisa pakai 5C, yang mana di dalamnya ada capital, modalnya kira-kira nanti akhirnya gimana, calon pengkredit atau calon debitur nanti itu kira-kira bisa atau enggak untuk membayar, kapabilitas atau lain-lainnya. Selanjutnya ada lagi microfinance, ini dari sisi peran OJK. Kemudian peran OJK terhadap perekonomian melalui UMKM ada nomor 1, 2, dan 3. 1 dan 2 adalah merupakan penyaluran pinjaman. Satu ini penyaluran pinjaman kepada UMKM di bawah kontrol OJK. Kenapa demikian? Tadi di atas ada simpan dan pinjam. Simpannya si OJK itu mengatur kira-kira berapa banyak uang tunai yang ada di kantor, kemudian penyalurannya kira-kira tepat enggak disalurkan, sesuai enggak dengan aturan yang ada. Jangan-jangan sudah jelas-jelas tidak bisa membayar tetap diberi kredit. Kemudian ini UMKM-nya itu dianalisis kira-kira dia kategori usaha yang kira-kira bisa berkembang atau enggak. Kemudian yang ketiga merupakan uang yang beredar untuk kegiatan UMKM, baik digunakan untuk kegiatan produksi maupun tenaga kerja.
biaya tenaga kerja. Di sini tidak ada dalam lingkup OJK karena masuknya ke perekonomian, berarti sektornya adalah sektor makro, bukan sektor mikro. Variasi produk Islamic Microfinance berdasarkan FATWA DSN, produk mudharabah dan wadiah, simpanan dan pinjaman, Kenapa demikian? Mudharabah dan wadiah itu sifatnya, kalau mudharabah itu investasi, wadiah itu sifatnya titipan. Sedangkan kalau musyarakah, qard murabahah, musyarakah itu gini, bentar. Penjelasannya. Mudharabah itu diartikan dengan investasi. Berarti 100% pemodal dan 100% pengelola. Selanjutnya kalau wadiah itu adalah titipan. Musyarakah itu adalah kumpulan dari beberapa pemilik modal. Kemudian qard itu adalah pinjaman. Kalau murabahah itu adalah jual beli dengan menunjukkan harga asalnya, seperti itu. Jadi ketika kita melihat ini mudharabah, wadiah, musyarakah, qard dan murabahah, dapat kita simpulkan mudharabah dan wadiah masuk juga kepada simpanan. Kenapa kok musyarakah, qard dan murabahah tidak bisa? Karena musyarakah urun, kalau qard kan menyalurkan pinjaman, kemudian murabahah jual beli, jadi tidak ada sifat simpanan. Selanjutnya, peran DSN dalam mudharabah. Di sini mudharabah, ada mudharabah dan DSN. 22 menit. Ada mudharabah dan DSN. Mudharabah yang pertama masyarakat penyimpan, pasnya di sini masyarakat peminjam. Ya benar, di sini melalui UMK, melalui Islamic Microfinance. Maka si DSN itu harus mengatur semuanya. Mengaturnya gimana? Kira-kira sesuai nggak akad-akadnya ini mudharabah? Itu 100% pemodal, 100% pengelola. Berarti hanya ada satu pemodal, pengelolanya bebas. Intinya si Islamic Microfinance tidak boleh kecampuran uangnya masuk ke sini. Nanti karena kalau masuknya dia adalah musyarakah. Itu yang terjadi di peran DSN dalam mudharabah. Begitu juga dengan wadiah. Wadiah itu terbagi menjadi dua, kawan. Wadiah ada dua. Yang pertama amanah, wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Nah, di sini DSN bertanya, kalau amanah tidak boleh dikelola uangnya, kalau domanah boleh dikelola uangnya. Ya, di sini peran dalam musyarakah. Musyarakah berarti dia kerjasama kan tadi, maka di sini langsung pinjam melalui UMKM saling berhubungan. Kalau qard pinjaman, murabahah jual beli dengan menunjukkan keuntungan, baik secara dibeli secara tunai maupun secara kredit. Di sini kalau peran OJK ini sama seperti tadi, masuknya ke aset allocation approach maupun ke pool of fund penyalurannya. Oke. Begitu tadi adalah tentang studi literatur dan fenomenologi terkait peran, kalau bahasanya bisa diartikan dengan peran DSN dan OJK serta perekonomian. Jadi intinya tiga hal ini, DSN, OJK dan
PDB dia bisa menyambung jadi satu atau bisa saling bersinergi apabila dihubungkan oleh Islamic Microfinance. Sebenarnya boleh dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank, cuma dikarenakan yang paling berperan pada PDB itu adalah UMKM, dan yang paling bisa menjangkau, yang paling bisa dijangkau oleh UMKM itu adalah Islamic Microfinance, maka diambilnya adalah Islamic Microfinance sebagai contoh dalam pembahasan ini. Untuk penelitian selanjutnya, kawan semua bisa mengambil contoh lain, misalnya lembaga keuangan bank tapi penyalurannya kepada mikro, biasanya itu BRI atau BRI Syariah. Kalau Bank Mandiri umumnya dia penyalurannya ke makro, bukan ke UMKM. Ya, terima kasih kawan semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sebelum saya akhiri, ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kritik dan saran tetap saya tunggu di 085 730 669 649. Oke kawan, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.